Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga walaupun kita belum mendengarkan suara azan, namun kita sudah melangkahkan kaki kita untuk mengisi tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dikarenakan masih banyak saudara kita pada saat bahkan mereka mendengarkan suara panggilan untuk meraih kesuksesan, akan tetapi mereka masih berdiam diri di dalam toko, akan tetapi mereka masih berdiam diri di dalam kantor, akan tetapi mereka masih berdiam diri di dalam rumah mereka. Inilah yang dinamakan dengan nikmat iman diberikan kepada kita pada saat kita menghayunkan langkah kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kendati pun kita tidak pernah dan belum mendengarkan suara panggilan tersebut. Mari sama-sama kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmatnya. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan berbagai macam aspek kehidupan manusia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya pada hari yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam. Hari di mana merupakan penghulu hari. Rasul mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak selawat kepadanya. Dikarenakan salah satu amal tanpa ada penyaringan apakah diterima atau tidak, yaitu apabila seorang hamba dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullama shalla alayya, setiap seorang hamba itu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan dibalas langsung oleh Allah. Dan kebaikan yang dibalas itu adalah 10 kali lipat. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini, hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Kelak pada saat nanti kita dibangkitkan di hari akhirat, kita akan mencari sosok tersebut yang selalu senantiasa kita sebutkan namanya. Kita akan meminta kepada beliau syafaat. Kita akan meminta kepada beliau air dari telaga Kautsar. Semoga jamaah yang berhadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Yang saya hormati Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampong, BKM pengurus masjid, Bapak Gecik dan seluruh aparatur desa yang telah menginisiasi dan menghidupkan, mentakmirkan masjid ini. Ini merupakan di antara amal saleh. Amal saleh ini apabila senantiasa kita dapat mempertahankannya,
maka dia akan memperberat mizan kita sampai dengan hari akhirat. Bayangkan, setiap ada aktivitas yang bisa mendukung untuk mensyiarkan dan melanjutkan ajaran agama Allah, maka itu akan memperberatkan mizan bagi semua orang yang telah memberikan kontribusi, memberikan amal-amal salehnya sehingga masjid ini bisa hidup. Kalau seandainya masjid ini bisa bertahan sampai dengan hari akhirat, dan ada orang yang salat di sini sampai dengan hari akhirat, sampai dengan kiamat, maka amal saleh itu akan terus mengalir kepada siapapun yang telah memberikan manfaat terhadap masjid ini sehingga masjid ini bisa hidup. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Allah mengingatkan kepada kita untuk melakukan amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan mereka yang beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah akan menancapkan rasa kasih sayang di dalam jiwa mereka, rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Rasa inilah yang didengarkan langsung oleh beberapa sahabat pada saat mereka melakukan amal-amal saleh tersebut. Sebagaimana amal saleh yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu diibaratkan bahwasanya sifat beliau itu adalah wudda, di mana rasa kasih sayang, pengorbanan Ibunda Khadijah terhadap perjuangan agama Allah ini sungguh luar biasa. Tidak ada satupun yang tidak dia dedikasikan untuk memperjuangkan agama Allah ini kecuali sudah dilakukannya semuanya. Harta gujuk ke Rasul untuk memperjuangkan agama Allah, jiwa gepetaruh le Ibunda Khadijah, mandum gujuk ke Rasulullah agar agamanya tetemu rasa udep litanyo saatnya. Nyendum perjuangan Ibunda Khadijah terhadap agama Allahnya sehingga uronyo tanyo dengan mangat kimban cara tatuah sembahyang Jumat. Seandainya urang yang mandum hana geperjuangkan agamanya, maka mesti tanyonyo mentang tak minta punyan uro Jumat, kimban cara tapude uro Jumat. Nebayangkan mentang pada saat Ibunda Khadijah tidak mempunyai apapun lagi yang ingin diinfakkan, ingin diperjuangkan untuk agama Allah, maka pada saat itu Ibunda Khadijah mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tetaplah engkau semangat. Karena apa? Karena aku yakin Allah akan membantu agama ini dan engkau akan mengalaminya dan merasakan bagaimana indahnya kemenangan agama ini. Disebutkan di dalam kitab Manaqibul Kubra li Khadijatil Kubra bahwasanya pada saat itu tidak ada lagi harta yang bisa dinafkahkan. Maka Ibunda Khadijah memesan kepada baginda Rasulullah SAW. Apa yang dipesan oleh Ibunda Khadijah? Wahai Rasulullah, apabila nanti aku sudah mati dan engkau tidak mempunyai apapun lagi untuk memperjuangkan agama Allah ini, maka congkellah kuburanku, ambillah tulang belulangku untuk engkau kembungkan, untuk engkau lanjutkan agama Allah ini. Begitulah yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah, memesan kepada Rasulullah. Sehingga sangat wajar Allah memberikan perhatian khusus kepada Ibunda Khadijah. Pada saat itu dipesankan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Inna Jibril yuqri'uki minallahi salam. Bayangkan bagaimana perasaan seseorang hamba pada saat malaikat Jibril menyampaikan salamnya kepada kita. Dan ini yang dirasakan oleh Ibunda Khadijah, bahwasanya beliau mendapatkan salam dari Allah. Luar biasa. Perjuangan yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah itu merupakan perjuangan yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hal yang sama, kebahagiaan itu didapatkan, kasih sayang dari Allah itu didapatkan oleh Abu Bakar. Dikarenakan apa? Perjuangan Abu Bakar untuk membela agama Allah ini sungguh luar biasa, jamaah yang dirahmati Allah.
pada saat mereka berlomba-lomba untuk menafkahi agama Allah ini, Umar menafkahi setengah hartanya. Masih ada yang disisakan oleh Umar. Namun Abu Bakar pada saat itu menafkahi semua hartanya di jalan Allah. Sehingga pada saat itu Rasul menanyakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang tinggal setelah engkau nafkahi semua hartamu di jalan Allah ini?" Maka pada saat itu Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasul yang kutinggalkan. Aku masih memiliki engkau dan Allah. Ini merupakan harta terkaya, aset terbesar yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman." Akankah kita merasakan nikmat iman seperti itu? Kalau seandainya kita bisa merasakan bagaimana indahnya berinfak di jalan Allah, tentu masjid ini tidak akan seperti ini begitu lama. Kenapa? Begitu mudah bagi kita untuk mempersiapkan rumah kosan, dikarenakan kita mempunyai sebuah mindset bahwasanya keuntungan itu harus kita raih. Karena kita khawatir akan kehidupan kita nanti, khawatir akan kehidupan anak cucu kita. Tidak tahu mereka mau makan apa, sehingga untuk dunia kita bisa habis-habisan. Tapi untuk memperjuangkan agama Allah, kita hidupkan boh tek tok ke Nurung Aceh. Tak pudek mandum boh tek tok. Tak menghitung, tak mengkali-kali dengan Allah. Padahal Allah lah pemberi rezeki kita. Jangan pernah menghidupkan kalkulator dengan Allah, karena hitungan kali-kali matematika penduduk langit itu sungguh luar biasa dan dahsyatnya. Maka pada saat itu sangatlah wajar Allah mengatakan kepada Rasulnya bahwasanya innallaha yaqulu lak. Ini dikatakan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, innallaha yaqulu lak abligh ila sahibak. Sampaikan kepada sahabatmu wahai Rasulullah, anni radin an, aku rela terhadapnya. Fahal huwa radin anni, apakah dia rela terhadapku? Bagaimana kasih sayang Allah tercurahkan kepada Abu Bakar. Akankah rasa seperti itu kita rasakan hari ini? Apa yang sudah kita perbuat untuk membela agama Allah ini? Apakah ada setara dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ini adalah pertanyaan kepada kita semua jemaah yang dirahmati Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, hal yang sama juga dirasakan oleh Muaz bin Jabal, seorang pemuda yang masuk Islam di umur 18 tahun. Tidak dengan seperti kondisi anak kita hari ini. 18 tahun mereka mentang galau, mentang duk bak kedai kopi tengah malam, wo subuh. Bayangkan, Muaz bin Jabal masuk Islam di umur 18 tahun dan berhasil membaiat 70 orang pemuda penduduk Yathrib untuk masuk Islam. Dan beliau tidak lama hidup dalam keadaan Islam. Tapi apa yang terjadi? Beliau adalah salah satu sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengungkapkan rasa cintanya kepada Muaz. Bagaimana diungkapkan di dalam sirah Ibnu Hisham? Beliau menjelaskan pada saat ingin melepas Muaz bin Jabal ke Yaman, maka diantar Muaz bin Jabal oleh Rasulullah ke penghujung kota Madinah. Pada saat itu Muaz menunggangi kendaraannya di atas kendaraannya dan Rasul berada di bawah berjalan. Bagaimana Rasul memuliakan Muaz? Lihatlah. Rasul berada di bawah, Muaz di atas kendaraannya. Begitulah Rasul memuliakan Muaz. Dan suatu hari gemuruh dada Muaz pada saat mendengarkan ungkapan dari lubuk hati yang paling dalam. Pada saat Rasul mengatakan kepada Muaz, wallahi ya Muaz, inni uhibbuk. Demi Allah ya Muaz, aku mencintaimu. Ini adalah sebuah ungkapan yang mungkin belum tentu kita bisa merasakannya hari ini, jemaah yang dirahmati Allah. Maka dedikasikanlah diri kita yang sangat terbatas kehidupan kita. Namun alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita umur sampai dengan Jumat ini. Yang masih bergelimang dengan dosa,
Ini adalah kesempatan untuk bertobat, untuk menjadikan dirinya sebagai Muaz yang nanti akan dikatakan dan akan dibisikkan oleh baginda Rasulullah kepada telinga kita. Inni uhibbuk, aku mencintaimu. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat-sangat kita tanti semuanya, wahai jemaah yang dirahmati Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, hal yang sama juga didengarkan bagaimana ungkapan rasa cinta tersebut oleh salah seorang sahabat yang hitam legam, Bilal bin Rabah. Salah seorang sahabat yang selalu mendapat hinaan orang-orang kafir Quraisy pada saat melihat Bilal mengazan. Maka mereka mengatakan, hari ini sungguh hari terburuk bagi kehidupanku. Mungkin kalau dilihat oleh orang tuaku, maka aku akan meratapi tanah ini. Dan berbagai macam ungkapan kejelekan yang diungkapkan oleh orang kafir Quraisy terhadap Bilal. Tapi apa yang dilakukan oleh Bilal sehingga mendapatkan sebuah kabar gembira dari Rasulullah SAW. Dan berita tersebut adalah sangat mudah bagi kita untuk kita menirunya. Apa kabar gembira tersebut? Inni asma' daf'una 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar suara rompahmu di surga. Ini yang diungkapkan oleh Rasulullah. Apa yang membuatmu, sendalmu itu lebih duluan masuk surga daripada dirimu? Pada saat itu Bilal menjawab, aku senantiasa melakukan salat 2 rakaat setelah berwudu. Hari ini berapa banyak di antara kita yang mempertahankan wudu kita, dan berapa banyak di antara kita yang masih memegang tradisi jahiliyah, yang tidak mau menjaga wudu. Bahkan kita bermusafahah dengan yang bukan mahram kita. Lihatlah, contohlah kepada Bilal. Setiap beliau mengambil wudu, maka ini akan sangat mudah bagi kita untuk melakukannya. Saya pernah menjalani kehidupan di Inggris pada saat mengambil short course di Durham University. Maka untuk mengambil wudu itu adalah perjuangan yang sungguh luar biasa, jemaah yang dirahmati Allah. Karena apa? Toilet di Inggris itu tidak boleh meneteskan air, tidak boleh ada tetesan air di lantai. Maka kita harus mengambil tisu untuk mengelap. Namun hari ini, roi datu semayang hana tau proteh menjeropi. Tapi hanta tem tu semayang. Galak tetanya hana tajaga wudu dalam keadaan tanya. Imam Abu Hanifah gudu semayang maghrib, gudu semayang isya, nyan sampai subuh selama 10 tahun. Ni bayangkan, kemban gejaga wudu. Bek ne pegah hana malam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ge semayang isya ngan wudu sampai teruk subuh. Nyan selama 10 tahun kan lehuro, kan wate bulan puasa mantap. Ni bayangkan, nyo amal yang mudah dan ringan. Pada saat tanya, tak jaga, tak lakukan, pekan dino berat. Contohlah kepada Bilal, sehingga beliau dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku mendengar terompah sendalmu di surga. Jamaah yang dirahmati Allah, ada salah seorang sahabat juga yang mendapatkan perhatian khusus dan kasih sayang dari Rasul kepadanya. Siapa dia? Yaitu adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang sahabat yang diperintahkan oleh Allah langsung kepada Rasul untuk membacakan Quran di depannya. Sona di antara tanya uronyo yang diperintahkan oleh Allah, Rasul gi baca Quran itu tanya. Ngebayangkan kemban urungnya. Bagaimana kondisi keimanan mereka? Inilah yang sebenarnya yang harus kita raih hari ini, jemaah yang dirahmati Allah. Allah masih memberikan kesempatan umur panjang kepada kita. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakannya. Bacalah Al-Quran senantiasa, kapan saja. Jangan habiskan waktumu dengan gadget. Jangan engkau habiskan, lalaikan generasimu dengan gadget. Begitu membuka handphone, itu bisa bertahan sampai berjam-jam. Lagian kita baca Al-Quran, mulai titun tuju punggung. Nyo kondisi keimanan uronyo. Maka ini adalah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita kepada Allah pada saat kita dipanggil. Dan yang terakhir jemaah yang dirahmati Allah adalah Abdullah bin Unais.
Abdullah bin Unais ini merupakan salah seorang sahabat Rasul yang sangat berani. Pada saat itu ada orang kafir Mekah yang sangat garang, wajahnya merah, rambutnya merah, jenggotnya merah. Apabila orang berhadapan dengan dia, itu akan menggigil ketakutan. Begitulah dahsyatnya dan begitulah hebatnya kekuatan orang tersebut. Dia membuat pengumuman, siapa yang bisa memenggal kepala Muhammad, maka akan kuberikan hadiah sekian banyak. Maka pada saat Abdullah bin Unais mendengarkan pernyataan orang tersebut, dia ingin mengungkapkan rasa cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan? Dia menyamar dirinya seakan-akan orang yang akan membunuh Rasulullah. Namun apa yang terjadi? Dia mendatangi orang tersebut lalu memegang kepalanya dan dipenggal kepalanya, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Rasul mengatakan kepadanya, aku berikan tongkat ini kepadamu wahai Abdullah bin Unais. Pada saat itu Abdullah bin Unais mengatakan, untuk apa tongkat ini wahai Rasul? Biha urifuka fil jannah. Dengan tongkat tersebut aku bisa mengenalmu nanti di surga. Bayangkan, mereka sudah dijamin masuk surga, namun diberikan lagi tanda agar apa? Agar Rasul mudah untuk mengenal mereka. Ini adalah amal-amal saleh. Kecintaan mereka kepada agama Allah ini, kecintaan mereka kepada dinullah ini, sehingga apa? Sehingga hari ini dengan nikmat kita bisa beribadah kepada Allah. Kalaulah seandainya perjuangan Rasulullah dan beserta para sahabatnya dan para ulama semuanya tidak ada, maka kita tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan kita. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jemaah semuanya. Mari sama-sama kita memasuki kepada rukun 2 khutbah yang masih tertidur, kajet nebedah, baik tinggal le kananya penting. Alhamdulillah khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك العفو عند الحساب اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa aqimis salat.